Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Bu ya. Baiklah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya Pak. Sebelum nanti saya mengamati langsung proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas ya Bu ya. Iya Pak, baik Pak. Adapun tujuan supervisi kita kali ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Pak. Dan kenapa kita hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Begitu Bu ya. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu nih. Yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak, adapun tujuan pembelajaran yang bisa saya capai yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam alat ukur. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan alat-alat ukur berdasarkan besaran fisisnya Pak. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di sini ya. Ya, Nah, Pak. bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di waktu observasi nanti? Nah, untuk area yang ingin saya kembangkan Pak ada dua ya Pak. Pertama di pengetahuan dan kedua ada di keterampilan Pak. Baik. Jadi area yang ingin dicapainya di sini ada dua Bu ya. Ya, Aspek pengetahuan. pengetahuan dan aspek keterampilan gitu ya. Ya Pak. Baik. Saya ingin mendengar ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik Pak, untuk rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, kemudian diintegrasikan dengan PSE dan untuk media untuk metode pembelajarannya saya menggunakan metode tanya jawab, kemudian kerja kelompok, diskusi kelompok dan penugasan. Sedangkan model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran PBL Pak, berbasis pesawat. Baik Bu, jadi strategi pembelajaran yang digunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dan diintegrasikan dengan PSE gitu ya. Serta model pembelajaran itu problem based learning, dan untuk metode yang digunakan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan gitu ya. Ya benar Pak. Baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Nah, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, yang pertama tentu ada buku teks siswa ya Pak yang akan saya gunakan. Kemudian saya akan menggunakan RKPD. Berikutnya saya akan menggunakan PowerPoint, yaitu Enfocus dan juga laptop Pak. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di kelas berapa, di hari apa, dan juga di jam berapa? Baik Pak, insya Allah saya akan melakukannya di minggu depan ya Pak, di hari Senin, di kelas 10A, kemudian di jam 1-2 Pak. Baik, nanti di hari Senin di kelas 10A jam 1-2 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan juga saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang penting yang terjadi di dalam kelas. Baik Pak. Nah, setelah melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan melihat percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya didampingi juga oleh pengajar praktik kita atau PP kita Bu ya. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita barusan ini? Nah, dari percakapan yang kita lakukan ya Pak, tadi saya memiliki rancangan pembelajaran ya Pak mengenai metode yang akan saya gunakan, kemudian apa media yang akan saya gunakan, dan strategi apa yang saya gunakan dalam proses pembelajaran nantinya Pak. Baik Bu ya, terima kasih atas waktunya dan sudah mau berbincang-bincang bersama dengan saya.
di percakapan pra observasi, dan sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas 10A nantinya Bu ya di hari Senin Bu ya. Demikianlah percakapan pra observasi kita kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas 10A dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa. Silakan pimpin dengan kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kalian LKPD. Nah, kalian akan bekerja dalam kelompok masing-masing. Nah, untuk langkah-langkahnya sudah ada di sini. Kemudian untuk sumber informasinya kalian bebas menggunakan buku, teks, ataupun internet dan yang ada yang sumber lainnya. Nah, silakan buka HP-nya, boleh dibuka. Kelompok
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Alil, Anggil, Caca, Eca, dan Intan. Dan saya sendiri sebagai komentator. Setelah kita tadi developer, sekarang kita ice breaking dulu. Nah, kita tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi, siang, sore saja. Nah, paginya 1 kali, kemudian siangnya 2 kali, sorenya tak berhenti. Oke? Bisa? Nah, coba kita coba. Pagi, 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 siang, sore. Nah, ada yang udah fokus. Jadi mohon fokus dulu, berarti ada yang kurang. Kita ulang lagi. Nah, pagi, siang, sore. Masih ada. Kita berhentinya sampai semua sudah fokus. Nah, tepuk pagi, siang, sore. Nah, dah, alhamdulillah semuanya berarti sudah fokus. Kita lanjutkan lagi langkah berikutnya, berarti kita akan melakukan yang tadi asesmen formatif. Kita melakukan latihan siswa. Seragam buka LKS, buka LKS atau lembaran kerja siswa. Kita buka, kita latihan siswa halaman 26. Halaman 26, buka halaman 26. Halaman 26 ada? Ada halaman 26 1 sampai 5. Udah 1 sampai 5 dikerjakan di buku latihan. Silakan kerjakan di buku latihan. Ya, tulis saja diketahui. Karena ini kita yang terlalu full, tentu kalau misalnya kita ada gambar, tidak usah menggambar, cukup sebutkan saja nama adatnya dan fungsinya.
cm kegunaan untuk mengukur tekanan bawah. 10 gelas berukuran kegunaan untuk mengukur volume bahan masakan. 11 mikrometer sekret kegunaan untuk mengukur diameter getah. 12 mengukur tekanan pas kegunaan untuk mengukur tekanan udara dalam pas. Kita adalah ringkasan pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Nah, kita berikan aplaus untuk teman kalian. Nah, demikian materi kita hari ini mengenai macam-macam alat ukur. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa yang kalian peroleh? Apa kira-kira? Kalian memperoleh tentang apa pengetahuannya? Tentang alat? Iya, tentang alat ukur. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam percakapan pasca observasi, masih bersama saya Surah Hanif SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dalam hal ini saya masih ditemani bersama Ibu Sylvia Naisopa selaku guru yang sudah diobservasi, dan juga dalam hal ini kami ditemani bersama dengan pengajar praktik kami yaitu Pak Icuk Rahman SPD. Selamat siang Pak Icuk. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Icuk? Mohon izin Pak Icuk ya, kami ingin mengadakan sedikit percakapan video pasca observasi yang telah dilakukan Pak Icuk. Oke, silakan. Baik Bu Sylvia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sil terkait dengan jalannya observasi yang sudah kita lakukan dan juga untuk melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke Pak. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu perasaan Ibu terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Baik Pak, karena belum terbiasa ya Pak dengan adanya supervisi kelas, maka perasaan saya yang pertama tentunya satu tadi ya Pak ya, ada perasaan tegang, kemudian ada perasaan grogi, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan lancar dan baik ya Bu. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk tahapan dulu ya Pak ya, tahapannya sebelum melakukan observasi, sebenarnya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian menyiapkan media pembelajaran, dan untuk area ini sendiri yang dikembangkan ada dua ya Pak, ada area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Baik, jadi area pengembangan mengenai area pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah kalau menurut saya Pak ya, sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya Pak. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan gitu ya. Iya Pak. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi di saat Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Kekurangan atau perlambatan yang sering terjadi tidak hanya oleh kami yang alami ya Pak, tapi semua guru ya Pak ya, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya mereka tidak mau aktif dalam diskusi, hanya mungkin ada berbaur saja yang saja. Baik. Jadi ada beberapa orang siswa yang tidak mau terlibat gitu ya, atau dalam kegiatan belajar, dan siswa tersebut kurang aktif atau mungkin hanya mengandalkan teman-temannya saja gitu ya. Iya betul Pak. Baik Bu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu?
mengapa mereka bisa kurang aktif, kemudian atau tidak mau terlibat di dalam kelas itu. Mungkin dalam pembagian kelompoknya, dalam jumlah siswa yang banyak, saya kemarin belum memaksimalkan pembagian kelompoknya. Makanya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Kemudian misalnya mengelompokkan siswa dengan gaya belajarnya, kemudian seperti auditori, kemudian ada visual dan kinestetik, sehingga mereka akan merasa nyaman dalam belajar. Baik. Itu rencana ke depan ya Bu ya? Iya Pak. Nanti pada proses pembelajaran ke depannya, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan pelajar mereka berdasarkan gaya belajar mereka, ya Bu ya? Iya. Misalnya gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik, begitu Bu ya? Iya. Mudah-mudahan area yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran gitu ya, yang baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin gitu ya. Baik Bu, saya tunggu nih cerita-cerita Ibu, nanti mudah-mudahan bisa direalisasikan. Baik, dan kira-kira Bu, kapan nih Ibu mau melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu lakukan bersama? Insya Allah akan dilakukan secepat mungkin Pak, mungkin di pertemuan berikutnya. Baik, di pertemuan berikut ya. Ya. Baik Pak, Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa direalisasikan secepatnya. Dan baik, untuk berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Icul Rahman sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi itu, atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Silakan. Baik, terima kasih Pak Suprahani juga hadir di sini bersama Sylvia Mahasiswa ya. Yang mungkin kemarin sudah melaksanakan pra observasi dan observasi di kelas gitu ya. Dan hal ini melaksanakan pasca observasinya. Terima kasih sudah bersedia mengundang kami untuk menyaksikan dialog umpan balik ini. Dan saya mengapresiasi sekali apa yang disampaikan dialog antara Pak Sukra Hamid selaku calon guru penggerak dan juga rekan sejawat Pak Sukra Ibu Sylvia Mahasiswa yang selaku rekan sejawat yang Pak Sukra Hamid observasi ya. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang di Sukra Ibu Sylvia Mahasiswa yang selaku rekan sejawat yang Pak Sukra Hamid observasi ya. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan yang ditanyakan oleh Pak Sukra Hamid luar biasa itu terhadap apa yang diobservasi di kelas terkait dengan area pengembangan yang disampaikan oleh Bu Sylvia tadi, yaitu bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik gitu. Nah, area di pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Pak Sukra juga sangat detail terhadap apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Bu Sylvia di kelas, dan penguatan yang diberikan oleh Pak Sukra juga cukup baik, mana tadi disampaikan oleh Bu Sylvia bahwa beliau akan memberikan pembelajaran itu terkait dengan minat bakat yang dimiliki oleh siswa di kelas. Ini luar biasa sekali, dan mudah-mudahan ini bisa selalu ditingkatkan, dan juga Pak Hanif juga bisa memberikan inspirasi juga kepada Bu Sylvia Mahasiswa dan juga kepada rekan sejawat lainnya. Luar biasa apa yang disampaikan tadi sudah sesuai dengan alur tirta yang Bapak Suprahani kita pelajari. Itu saja mungkin kembali dari saya selaku pengajar praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.